Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar persaingan tidak sempurna monopsoni. Sebelum memulai materi, ada baiknya kami perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya M. Arif Gilang Ramadan. Saya Gadis Nindar. Perkenalkan, saya M. Al-Fatih Fatur Rahman. Oke. Baiklah, saya M. Al-Fatih Fatur Rahman dengan NIM 01021282328060 akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dan definisi dari pasar monopsoni atau pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopsoni adalah jenis pasar di mana terdapat hanya satu pembeli utama atau dominan untuk suatu barang atau jasa. Situasi ini berbeda dengan monopoli di mana ada satu penjual dominan yang sangat menguasai pasar. Nah, menurut buku pengantar teori mikroekonomi karya Saudara Sukirno, monopsoni muncul ketika hanya terdapat satu pembeli besar yang mendominasi pasar, sehingga pembeli tersebut memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga barang atau jasa yang dibelinya. Ini biasanya terjadi pada pasar tenaga kerja di suatu daerah atau di kawasan industri tertentu, di mana hanya ada satu perusahaan yang menyerap sebagian besar tenaga kerja yang tersedia, atau pada pasar komoditas tertentu di mana hanya ada satu pembeli utama. Baiklah, saya akan menjelaskan atau memberikan contoh kasus dari pasar monopsoni beserta karakteristiknya. Nah, menurut buku teori mikroekonomi karya Saudara Sukirno, ada beberapa karakteristik dari pasar monopsoni tersebut. Pertama adalah pembelinya tunggal atau single buyer. Kedua, penawaran barang atau faktor produksi yang terbatas. Ketiga, kendali harga atau pembeli, buyer's price control. Selanjutnya adalah efisiensi produksi yang rendah karena tidak adanya motivasi dari perusahaan tersebut karena tidak memiliki persaingan. Dan yang terakhir adalah kurangnya inovasi dari perusahaan-perusahaan. Nah, saya ingin memberikan contoh kasus dari pasar persaingan tidak sempurna atau monopsoni ini. Di banyak kota kecil atau daerah terpencil mungkin hanya ada satu perusahaan atau perusahaan besar yang mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja, misalnya tambang ataupun pabrik-pabrik besar. Nah, dalam situasi ini, perusahaan menjadi satu-satunya pilihan bagi warga sekitar untuk bekerja di sana. Contoh, di kota-kota tambang di Indonesia ataupun di negara lain, perusahaan pertambangan besar seperti tambang batu bara ataupun emas seringkali menjadi satu-satunya pembeli harga tenaga kerja. Para pekerja di daerah pertambangan tersebut sulit untuk menemukan alternatif lain untuk bekerja, sehingga perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gadis Nindar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan tidak sempurna, monopsoni. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih pada perbedaan antara pasar kompetitif dan pasar monopsoni itu tersendiri. Lalu kita akan membahas tentang kurva dari pasar monopsoni. Lalu kita akan membahas lagi tentang faktor penentu dari kekuatan pasar monopsoni. Pertama, kita harus mengerti dulu apa perbedaan dari pasar kompetitif dan pasar monopsoni. Kita ketahui bahwa pasar kompetitif itu pembeli bersifat price taker atau pembeli tidak memiliki market power untuk mempengaruhi harga di suatu pasar. Tetapi ketika kita masuk dalam pasar monopsoni, di dalam pasar itu hanya memiliki satu pembeli, sehingga pembeli itu memiliki market power dan bersifat price maker. Oke, sebelum masuk dalam penjelasan kurva, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu marginal value, apa itu average expenditure, dan apa itu marginal expenditure. Pertama, kita perlu mengetahui bahwa seseorang akan membeli suatu unit barang jika tambahan nilai yang diberikan atau marginal value melebihi marginal expenditure yang dibayarkan. Misalnya, perusahaan akan meng-hire pekerja ketika pekerja itu memberikan tambahan nilai yang diberikan atau marginal value yang diberikan melebihi dari marginal expenditure yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Lalu kita akan mengetahui marginal value itu adalah kurva permintaan yang menunjukkan ketersediaan perusahaan untuk membayar.
Selanjutnya ada average expenditure, adalah harga yang dibayar untuk setiap unit barang. Lalu ada marginal expenditure, adalah tambahan biaya yang dikeluarkan untuk membeli satu tambahan barang tertentu. Contohnya marginal expenditure itu perusahaan, tambahan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menambah satu tambahan pekerja. Lalu kita juga perlu mengetahui ketika jumlah output yang dibeli terjadi saat marginal value sama dengan marginal expenditure. Nah, di sini kita akan melihat dari kurva struktur dari pasar monopsoni. Kita melihat ketika wage itu berada pada $10, maka ketersediaan dari pekerja itu hanya 10 orang. Sedangkan ketika upah itu menjadi $30, maka ada 30 pekerja yang bersedia untuk bekerja. Nah, berarti ketika perusahaan ingin memperoleh atau menambah dari meng-hire dari tambahan pekerja, berarti perusahaan itu perlu menaikkan gaji atau wage dari pekerja tersebut. Contohnya di sini ketika upah itu berada pada $4, maka jumlah orang yang mau bekerja dengan upah tersebut itu hanya 0 atau tidak ada. Ketika $5 meningkat menjadi $5, maka jumlah orang yang mau bekerja itu hanya 1. Di sini total biaya tenaga kerja itu 5 dari 1 kali 5, dan biaya tenaga kerja marginal itu $5, dan ketika upah itu bertambah menjadi $6, maka orang yang mau bekerja itu ada 2. Nah, di sini total biaya tenaga kerja itu 12 dari 2 dikali 6, dan biaya marginalnya itu ada di $7, yaitu tambahan biaya yang dikeluarkan karena adanya tambahan pekerja, yaitu ketika dari $5 menjadi $12. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat perbedaan dari kurva pasar kompetitif dan kurva pasar monopsoni. Di gambar sebelah kiri itu adalah kurva pasar persaingan sempurna, dan di sebelah kanan itu gambar kurva pasar monopsoni. Dalam pasar persaingan, harga yang dibayar pembeli ditentukan oleh pasar, sehingga marginal expenditure itu sama dengan average expenditure dan sama dengan P start, dan jumlah yang dibeli itu sama dengan Q start. Pada pasar monopsoni, kurva AE itu adalah kurva supply perusahaan, karena menunjukkan berapa harga yang harus dibayar per unit. Karena kurva AE itu naik, kurva marginal expenditure akan berada di atas kurva average expenditure. Pada gambar kurva monopsoni, kita melihat pembeli akan membayar pada keadaan marginal value itu sama dengan marginal expenditure, yaitu pada harga sebesar P star M dengan jumlah yang dibeli sebesar Q star. Oke, kita lihat ketika ME sama dengan ketika MV sama dengan ME, kita tarik ke bawah, itu akan mendapatkan Q star. Ketika kurva supply itu bersinggungan, ketika ME dan MV ditarik ke bawah dan bersinggungan dengan kurva supply, kita tarik ke kiri, maka kita akan mendapatkan wage atau jumlah biaya yang akan gaji yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar seorang atau pekerja. Oke, selanjutnya di sini kita memiliki deadweight loss dari monopsoni. Gambar di samping pada pasar tenaga kerja pertambangan dengan satu pembeli. Di sini perusahaan tambang itu hanya satu-satunya di suatu daerah, sehingga bersifat monopsoni. Dalam keadaan pasar persaingan, P price sama dengan marginal value, yaitu pada tingkat upah $12. Pada persaingan monopsoni, price itu lebih kecil daripada marginal value, yaitu pada keadaan marginal expenditure sama dengan marginal value, di mana tingkat upahnya itu berada pada $8. Nah, di dalam keadaan ini deadweight loss-nya dari pasar monopsoni itu sebesar F plus G. Oke, di sini kita akan mengetahui apa dari penentu monopsoni power itu. Seperti halnya monopoly power, penentu dari monopsoni power itu ada 3. Yang pertama, elastisitas penawaran. Semakin elastis, maka semakin lemahnya monopsoni powernya. Terus yang kedua itu ada jumlah pembeli dalam suatu pasar. Semakin banyak jumlah pembeli dalam suatu pasar, maka semakin lemah monopsoni power. Selanjutnya itu adalah interaksi antar pembeli. Jika persaingan antar pembeli sangat ketat,
monopsony power akan lemah walaupun jumlah pembeli dalam pasar sedikit. Nah, mungkin tambahan informasi, pasar di mana hanya ada satu pembeli dan satu penjual itu disebut bilateral monopoli. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan dapat dimengerti dengan mudah. Terima kasih. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya M. Arif Gilang Ramadan dengan NIM 01021382328153. Di sini saya akan membahas dampak monopsoni terhadap tenaga kerja dan pasar tenaga kerja, kebijakan dan regulasi pemerintah, dan juga kesimpulan dan rangkuman. Baiklah, di sini saya akan membahas dulu dampak monopsoni pada tenaga kerja dan pasar tenaga kerja itu cukup signifikan. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama, upah yang lebih rendah. Dalam situasi monopsoni, perusahaan besar yang mendominasi pasar tenaga kerja memiliki kekuatan untuk menentukan upah yang kurangnya kompetisi dari perusahaan lain. Akibatnya, perusahaan cenderung menetapkan upah yang lebih rendah daripada upah yang terjadi di dalam kondisi pasar persaingan sempurna. Dalam persaingan sempurna, pekerja memiliki lebih banyak pilihan perusahaan sehingga upah cenderung lebih kompetitif. Di sisi lain, dalam monopsoni, pekerja memiliki sedikit pilihan sehingga perusahaan monopsoni bisa membayar mereka dengan upah minimum yang tetap menguntungkan bagi perusahaan itu. Yang kedua, jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit. Karena monopsoni cenderung menetapkan upah rendah, hal ini menyebabkan penawaran tenaga kerja menjadi lebih rendah daripada yang terjadi dalam persaingan pasar sempurna. Dan dengan hal ini, pekerja tidak terdorong untuk bekerja di perusahaan dengan upah rendah, sehingga jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dalam monopsoni itu biasanya lebih rendah dibandingkan pasar yang kompetitif. Hal ini disebabkan alokasi tenaga kerja yang tidak efisien di tenaga kerja karena adanya tenaga kerja yang seharusnya bekerja namun memilih tidak bekerja atau bekerja di sektor informal akibat rendahnya kompensasi. Yang ketiga, pengurangan kesejahteraan pekerja. Upah yang lebih rendah tidak hanya mempengaruhi pendapatan pekerja, tetapi juga kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Rendahnya upah menyebabkan keterbatasan akses pekerja terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Selain itu, pekerja dengan upah yang rendah memiliki daya beli rendah, yang berdampak juga di dalam kualitas hidup mereka. Dengan kata lain, menimbulkan efek berganda seperti meningkatnya ketidaksetaraan pendapatan dan juga kemiskinan di dalam masyarakat. Nah, dari yang aku jelaskan tadi, pemerintah juga harus memiliki peran penting dalam menangani monopsoni di dalam pasar tenaga kerja untuk mengurangi dampak negatif tersebut, seperti upah rendah, kesejahteraan pekerja yang menurun, dan lain-lain. Jadi ada beberapa kebijakan yang harus diterapkan untuk mengurangi dampak negatif yang tadi. Yang pertama, yaitu regulasi upah minimum. Pemerintah dapat menetapkan upah minimum untuk mencegah perusahaan monopsoni membayar upah yang terlalu rendah. Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi kesenjangan di dalam upah. Yang kedua, peningkatan persaingan pasar. Pemerintah bisa mendorong lebih banyak perusahaan masuk ke dalam pasar, memberikan insentif pajak, kemudahan perizinan, ataupun bantuan untuk usaha kecil. Dengan banyaknya perusahaan, daya tawar peningkatan pekerja dan menjadi lebih kompetitif. Yang ketiga, yaitu peningkatan mobilitas tenaga kerja. Dengan membangun infrastruktur dan juga akses transportasi, pemerintah mempermudah pekerja untuk mengakses berbagai pilihan pekerjaan, mengurangi ketergantungan pada suatu perusahaan yang bersifat monopsonis.
Nah, yang keempat, pemeriksaan dan penegakan hukum tenaga kerja. Pemerintah bisa memperketat pengawasan dan memastikan juga perusahaan mematuhi standar tenaga kerja yang adil, termasuk dalam hal upah, kondisi kerja, dan juga hak-hak pekerja. Nah, dengan langkah-langkah yang tadi, pemerintah bisa mengurangi dampak negatif monopsoni dan menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih adil dan seimbang.